Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih bareng kita di Semacam Podcast. Dan kali ini kita ditemenin sama Mas Robi selaku Ketua DPC GMNI Sumeneb. Halo Mas Robi. Halo. Apa kabar nih Mas? Baik, ya. Kayaknya biar kita lebih deket nih Mas, kayaknya lebih afdal kalau Mas kenalin diri. Saya Robin, Ketua DPC GMNI Sumeneb, asal Kecamatan Bulu-Bulu, Desa Gatawaknao. Jauh juga nih. Jauh. Tapi tetap walaupun jauh, Ya, nggak boleh putus semangat. ya padahal aku nggak berharap itu jawabannya. Apa nih? Walaupun Mas jauh nih, tapi kan kita lagi deket sekarang Oh iya, gitu. iya. Oke, Mas Robi, kabar baik nih. Baik. Jasmani sehat, alhamdulillah. Batin sehat juga. Sehat juga. Yang nggak sehat itu pikiran keraton. Pikiran kapan? Oke. Oke nih, untuk Mas Robi nih ya, untuk Mas Robi, aktivitas sehari-harinya apa nih? Saya aktivitas sehari-hari ya udah fokus di GMNI aja sih. Fokus ngajarin teman-teman di komisariat itu persoalan perkembangan isu-isu terkini, materi-materi wajib GMNI, kemudian di pendalaman ideologi gitu aja sih. Kayak menanamkan beberapa. Kayak misalkan kalau isu-isu terkini, bagaimana sih perkembangan konstelasi politik nasional, geopolitik di kabupaten, kemudian sejauh apa mereka mendalami ideologinya GMNI di mekanisme sebagai daripada acuan gerakan mereka dalam berproses di GMNI begitu. Intinya Mas Robi nih sekarang fokus konsen banget sama GMNI. Iya. Enggak yang lain? Enggak yang lain sih. Sebenarnya kalau urusan di rumah, misalkan bantu-bantu orang tua ya itu masih jalan tuh. Selain itu GMNI aja. Kalau bantu doi? Kenapa nih dari tadi kalau misalnya kita bahas doi, Mas Robi ketawa nih? Kalau bantu doi sih, ya juga sih gitu. Tapi Berarti Mas Robi ini udah ada pawangnya nih ya? enggak juga. Gimana nih? Pawang itu kan orang yang menaklukkan begitu. Tapi saya tidak mau ditaklukkan gitu. Harus Mas Robi sendiri yang Iya. menaklukkan. Iya. Untuk Mas Robi sendiri nih Mas, GMNI ini sendiri di Sumeneb berdiri atau ada sejak kapan sih? GMNI Sumeneb itu dirancang, ini saya cerita para pendahulu saya itu sejak 2014. 2014 itu Bung Mansur yang merancang GMNI di Sumeneb, kemudian resmi deklarasi itu pada tanggal 1 Juni 2015. Jadi GMNI itu dideklarasikan 1 Juni 2015 di Kabupaten Sumeneb dengan status caretaker pertama. Kemudian 6 bulan kemudian GMNI berhasil mendefinisikan diri menjadi cabang yang siap. Resminya berarti 6 bulan setelah bulan Juni itu ya? Enggak, yang resminya itu pada 1 Juni itu Pada sebagai 1 Juni berarti? iya, sebagai cabang caretaker gitu. Kemudian karena syarat administrasi GMNI itu kan bikin cabang terlebih dahulu, bentuk cabang terlebih dahulu, kemudian bentuk komisariat. Itu namanya statusnya caretaker gitu loh. 6 bulan harus wajib mendefinisikan diri. Berarti GMNI ini ada sejak 1 Juni resminya, Iya. sejak 1 Juni 2015 lalu. Iya. Berarti ke sekarang udah sekitar 6 tahunan lebih ya. 6 tahun berjalan. Sekarang pertanyaannya nih, kan di PMI ini Iya. ada yang namanya kopi. Hmm. Terus di PMI juga ada nih Kohati. Di GMNI ada nggak Mas? Kalau GMNI itu tidak ada pamor sih sebenarnya. Kalau cuman kader perempuan itu kita panggil dengan sebutan Sarina. Sarina. Iya, Sarina itu kenapa dipanggil Sarina? Sekilas aja karena Sarina itu adalah orang yang mengasuh Bung Karno pada zaman dahulu. Dia yang merawat Bung Karno, mengajari Bung Karno banyak hal, gitu, berbagai banyak hal, sehingga Bung Karno menjadi founding father. Bung Karno menjadi pimpinan besar revolusi. Kesimpulannya adalah di balik kesuksesan Bung Karno ada peran dari
perempuan yang bernama Sarina gitu. Jadi di balik kesuksesan laki-laki ada peran dari perempuan. Di situ bentuk daripada kita tidak menghilangkan jasa seorang perempuan. Maka perempuan di GMM ini dipanggil Sarina. Untuk yang Bung sendiri dari Bung Karno itu sendiri. Iya. Bung itu sebenarnya panggilan egaliter. Panggilan egaliter yang tidak ada perbedaan kelas, perbedaan status sosial, semuanya sama gitu. Semuanya setara. Kita ini sini saudara. Iya. Tapi ngomongin terkait di balik kesuksesan laki-laki pasti ada Terus kan ada peran perempuan. Ada peran perempuan yang sangat hebat gitu. Iya. Seperti itu. Tapi kenapa nih sampai sekarang perempuan itu masih banyak di ghosting? Kalau perempuan itu banyak di ghosting, maka akan ada banyak laki-laki yang di ghosting gitu. Karena setara itu. Perempuan dan laki-laki itu dibedakan hanya pada term seks gitu, hanya pada perbedaan jenis kelamin. Semuanya sama dalam term gender. Ketika laki-laki berhak berpolitik, perempuan juga berhak berpolitik. Ketika laki-laki berhak berkarya, maka perempuan juga demikian. Di dalam term gender tidak ada yang membedakan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Gitu loh. Sama halnya kalau misalnya perempuan dikatakan selalu benar, otomatis ada dong yang laki-laki yang merasa selalu benar. Iya ada, banyak pula gitu kan. Ketika perempuan dikatakan perempuan maha benar, sama laki-laki yang bilang begitu maha benar juga, membenarkan argumentasinya sendiri. Sebagai pembelaannya. Sebagai pembelaan gitu loh. Daripada sentimen golongan, sentimen gender bahwa perempuan itu adalah manusia yang egois, padahal dirinya egois, begitu ya. Terus sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir lagi nih, orang-orang yang bilang kayak gitu otomatis mereka yang bersifat seperti itu, ya nggak sih? Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Ada yang bilang begitu karena dia mendapatkan dari sosial experience-nya, dari pengalamannya. Ada yang hanya melihat daripada nasib yang seperti itu dialami oleh teman saya, nasib seperti itu dialami oleh saudara saya, begitu. Gitu loh sih sebenarnya. Artinya dalam konsep kesetaraan gender tidak boleh ada sih anggapan-anggapan ataupun subordinat yang mengkucilkan salah satu pihak. Semuanya sama. Perempuan dan laki-laki itu diibaratkan dua sayap burung gitu loh. Harus seimbang. Harus seimbang. Ketika patah salah satu sayapnya, maka burung tersebut akan jatuh gitu kan. Ketika salah satunya itu tidak setara, otomatis maka akan jatuh. Maka akan jatuh burung tersebut. Ketika sayapnya patah satu, maka jatuhlah burung tersebut gitu kan. Ada seorang filosof bilang bahwa persoalan negara ini selesai ketika persoalan perempuan itu selesai gitu. Karena peran perempuan pada zaman dulu itu kan banyak sih sebenarnya. Peran perempuan itu juga menjadi peran bagaimana negara ini menjadi baik kan gitu. Kesejahteraan negara diukur dalam kesejahteraan perempuan dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik, sosial, budaya dan lain semacamnya. Nah, di GMN ini Mas, itu ada motonya pasti kan? Ada motonya. Motonya GMN ini pejuang pemikir, pemikir pejuang. Nah, gitu. Pertanyaanku sekarang nih, Iya. definisi dari pejuang pemikir, pemikir pejuang itu apa sih? Pejuang pemikir itu Bung Karno, pemikir pejuang itu Bung Hatta. Sebagai dua pimpinan besar yang menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Bung Karno sebagai seorang pejuang dan pemikir menjawantahkan dirinya, menyerahkan diri jiwa dan raganya kepada bangsa ini demi perjuangan, demi merdekanya bangsa Indonesia, sama juga dengan Bung Hatta begitu. Bahkan representasi daripada keduanya, pikiran daripada keduanya dituangkan untuk mewujudkan sosialisme Indonesia agar terciptanya tatanan masyarakat adil dan makmur itu kan. Dan juga sejahtera. Biar tidak ada korupsi, biar tidak ada semboyan-semboyan melayani padahal tidak melayani, begitu aja sih sebenarnya. Oke, saat ini nih aktivitas teman-teman GMN itu apa aja sih Mas? Kalau aktivitas yang minggu-minggu ini sih teman-teman fokus ke penggalangan dana di untuk korban bencana erupsi Gunung Semeru itu kan, kemudian banjir bandang di Kepulauan Karimia Yang kemarin itu ya? yang baru-baru ini. Kemudian kalau aktivitas wajibnya di tiap-tiap komisariat itu mereka diwajibkan untuk mengadakan kajian mingguan, berdiskusi setiap
setiap hari, mengkaji isu-isu terkini sebagai daripada untuk pengembangan literasi dan intelektual mereka untuk dilatih, begitu aja. Kalau untuk penggalangan dana nih Mas, itu dijadwalkan dalam artian dalam minggu ini berapa kali atau gimana nih? Saya menargetkan itu 1 minggu full. 1 minggu full berarti tiap hari? Enggak tiap hari, tiap malam sih. Tiap malam. Karena kita kalau siang kan ada teman-teman yang dari organisasi lain gitu kan. Jadi kita ambil jadwal malamnya aja. Untuk titiknya Mas? Di perempatan utara Taman Bunga. Di pusat kota ya? Iya di sana. Kan di situ kan paling strategis tuh. Di lain atau hanya di situ aja? Di situ aja. Dan mungkin nih mungkin ada isu-isu yang sedang dikonsenkan oleh GMN ini akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir ini, mari saya mau cerita dari isu tembakau. Isu tembakau yang kemarin. Sebenarnya isu tembakau itu menjadi kawalan semua kelompok organisasi kan. Cuman GMN itu mengawal isu tembakau itu sejak tahun 2018 yang sampai hari ini menjadi konsennya. Apa persoalan daripada isu tembakau? Ya ini adalah harga yang tidak kunjung stabil, yang bisa dianggap harga tersebut relatif murah dan tidak sesuai dari biaya penanaman, biaya perawatan hingga biaya panen. Itu pendapatan dari hasil penjualan tembakau tersebut kalau dibandingkan dengan 3 biaya itu yang tadi itu tidak setara, maka mereka cenderung rugi. Jadi kawalan kita adalah mencari solusi bagaimana tembakau itu bisa stabil harganya dari segi kualitas dan dari segi harganya itu sendiri. Artinya kan begini, tembakau itu harus stabil harganya dengan kualitasnya masing-masing gitu loh. Kadang kan ada permainan dari pabrikan itu bukan pabrikan sih, anak pabrikan. Itu tembakau yang bagus itu dibeli dengan harga yang murah, padahal pabrikan itu membelinya dengan harga yang bagus juga, harga yang mahal gitu loh. Tapi di bawah pabrikannya ini yang sering bermain gitu. Ada beberapa oknum-oknum tertentu. Iya, oknum-oknum tertentu gitu, yang disebutnya dengan istilahnya padul gitu. Berarti selama 3 tahun berjalan ini ya GMN ini fokus di isu tembakau ini ya Mas? Iya, 3 tahun berjalan isu fokus tembakau dan isu-isu lain sebenarnya. Cuman yang lebih concern itu ke tembakaunya. Mas Robi sendiri nih, menurut pandangan Mas Robi terkait korupsi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Korupsi itu hal yang tidak boleh dibiarkan, dan korupsi itu menjadi tanggung jawab bersama bagi segala macam elemen di Kabupaten Sumeneb, baik itu pemerintah, baik itu kejaksaan, baik itu kepolisian, bahkan organisasi kemahasiswaan juga harus terlibat dalam pemberantasan korupsi tersebut. Karena korupsi kalau terus dibiarkan itu tidak baik bagi kesejahteraan orang kecil kan begitu. Nah, akan tetapi dalam pengkawalan pemberantasan korupsi itu kan pemerintah harus memiliki rasa semangat yang cukup tinggi dan penuh keikhlasan gitu istilahnya. Jangan sampai mereka juga terlibat dalam kasus korupsi tersebut sehingga mereka enggan untuk melakukan pemberantasan dengan alih-alih mereka kesulitan gitu loh maksudnya. Padahal mereka gitu ada di dalamnya gitu. Padahal yang di bawah itu merasa lebih kesulitan. Padahal di bawah merasa kesulitan dengan sikapnya mereka. Dengan sikapnya mereka. Jangan sampai pemerintah seperti itu. Udah di ghosting sama doi, masa mau di ghosting sama pemerintah gitu. kan udah kita kan nggak mungkin merasakan sakit 2 kali nih. Iya lah, nggak boleh lah gitu. Artinya kalau korupsi itu dibiarkan, yang akan menjadi korban itu bukan hanya orang kecil, tapi para pejabat-pejabat yang jujur itu akan hilang kepercayaannya, hilang kepercayaannya dari masyarakat. Hari ini kan masyarakat begini, menganggap bahwa yang namanya pejabat itu seakan-akan korup gitu. Padahal banyak di antara mereka para pejabat itu yang masih jujur, bekerja sepenuh hati, semangat gitu. Mereka meluangkan waktu untuk masyarakat di Kabupaten Sumeneb, meninggalkan kesibukannya dengan keluarga gitu kan, untuk menjadi abdi rakyat gitu. Dan pekerjaan tersebut malah dikotori oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum gitu ya. Sehingga spekulasi masyarakat, persepsi masyarakat itu para pejabat-pejabat yang namanya pejabat pasti korupsi gitu ya. Padahal enggak.
Enggak semuanya kan, ada yang jujur, mereka yang sepenuh hati dan lain semacamnya gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih Mas, Mas nih sebagai ketua DPC GMNI Sumeneb nih, pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa nih di luar sana, atau beberapa tips lah bagaimana sih Mas untuk menjadi seorang mahasiswa yang ideal, dalam artian yang bisa turut ikut andil walaupun mereka tidak berminat lah ikut ormek gitu kan. Ada tuh beberapa orang yang memilih untuk tidak ikut ormek, mungkin ada beberapa alasan, entah dari izin orang tua, kan ada tuh yang masih terikat dengan izin orang tua nih, atau beberapa alasan lainnya. Dan menurut Mas nih, menurut pandangan Mas gimana sih? Mereka seharusnya seperti apa? Seharusnya bagi teman-teman mahasiswa yang tidak berorganisasi, perbanyaklah kalian itu berkarya saudara-saudaraku, sehingga kalian itu tetap menemukan jalan keabadian, berproses dunia dan di akhirat, sehingga kalian itu berguna bagi orang-orang sekitarnya. Jadi